tidak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan. Kerjanya hanya bersolek setiap hari. Selain pemalas, anak gadis itu sikapnya manja sekali. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya harus dikabulkan, tanpa berpikir keadaan ibunya yang miskin, yang setiap hari harus membantu pula untuk mencari sesuatu. Pada suatu hari, anak gadis itu diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja. Letak pasar desa itu amat jauh, sehingga mereka harus berjalan kaki yang cukup melelahkan. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan pakaian yang bagus dan bersolek agar orang yang melihatnya nanti mengagumi kecantikannya. Sementara ibunya berjalan di belakang membawa keranjang dan memakai pakaian yang sangat berkilau. Karena mereka hidup di tempat terpencil, tak seorang pun mengetahui bahwa kedua perempuan itu adalah ibu dan anak. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan wajahnya, terutama para pemuda yang tak puas-puasnya. Apa jawaban gadis itu? Bukan, katanya dengan angkuh. Dia adalah pembantuku. Kemudian ibu dan anak itu meneruskan perjalanan. Tak seberapa jauh menemui lagi seorang pemuda yang bertanya kepada gadis, "Hai manis, apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu?" Bukan, katanya sambil menunggangkan kepalanya. Ia adalah budak. Begitulah setiap kali gadis itu bertemu dengan seseorang pemuda yang bertanya tentang perihal hidupnya. Malin. Meskipun begitu, ia tetap merasa bahagia karena Malin merupakan anak yang penyayang. Dia juga sangat manja. Ini saatnya untuk menggantikan ibu bekerja. Namun, Malin memiliki keinginan lain. Ketika melihat banyak teman sebayanya bisa kaya raya dalam waktu cepat setelah berjualan di kota, Malin berkata, "Mak, Malin ingin bekerja di kota seberang. Malin akan menghasilkan banyak uang untuk emak dari sana." Ibu Malin sangat terkejut ketika mendengar keinginan putranya, dan ibu Malin berkata, "Jangan nak, tetaplah di sini bersama emak. Emak tidak ingin ada hal buruk yang menimpamu jika merantau ke kota." Malin berupaya meyakini ibunya bahwa dia akan baik-baik saja di kota. Dengan hati yang gelisah, ibu Malin melepaskan putranya yang hendak merantau. Ibu Malin berkata, "Hati-hati di sana ya nak, tetap jangan lupa untuk cepat pulang." Ibu Malin melambaikan tangan di tepi pantai air manis saat mengantar kepergian Malin. Beberapa lama kemudian, Malin tak kunjung pulang ke rumah. Bertahun-tahun ibu hanya tinggal sendirian, hingga pada suatu hari ibu mendapatkan kabar dari teman Malin yang juga merantau. Teman Malin berkata, "Malin sudah menikah dengan putri seorang bangsawan, Bu. Dia tidak mungkin kembali lagi ke sini." Ibu Malin berkata, "Tidak, dia pasti akan kembali lagi ke sini." 2 bulan kemudian, istri Malin mengidamkan berlibur ke pantai air manis. Karena menyayangi
ibunya. Di pertengahan jalan, Malin mengingat tentang ibunya. Dia merasa malu ketika memperkenalkan istrinya dengan ibunya. Saat kapal mereka sudah menepi, ibu yang berjualan ikan melihat anaknya dari kejauhan dan bergegas memeluk Malin. Malin berkata, "Lepaskan, siapa kau?" Ibu Malin sangat terkejut ketika tubuhnya didorong, dan ibu Malin berkata, "Ini aku, ibumu Malin." Istri Malin berkata, "Ibu, orang lusuh ini ibumu." "Kau berbohong kepadaku Malin. Kau bilang kepadaku, kau adalah anak bangsawan sama sepertiku." Istri Malin sangat marah ketika melihat kebohongan Malin. Malin berkata, "Tidak, dia bukan ibuku." Malin bersikeras untuk tidak mengakui ibunya. Ibu Malin sangat sedih sekaligus marah. Dia berdoa kepada Tuhan dan mengutuk Malin menjadi batu. Seketika langit bergemuruh ketika doa itu terdengar. Malin menyesal dengan apa yang dia buat kepada ibunya, dan Malin berkata, "Ibu, ampunilah anakku yang durhaka ini." Namun teriakan Malin sia-sia karena setelahnya kapal Malin terombang-ambing oleh ombak hingga karam dan pecah. Keesokan paginya, semua orang di tepi pantai air manis terkejut ketika melihat keping-kepingan kapal berserakan di pantai. Dan mereka lebih terkejut ketika melihat batu berbentuk manusia tengah bersujud. Kutukan Ibu Malin terkabulkan. Ibu Malin sangat menyesal dengan apa yang dia ucapkan. Tamat. Sebelum saya akhiri cerita ini, saya kasih pantun deh biar tambah semangat. Mau tidak? Pergi berburu membawa gala. Cakep. Tidak sengaja menginjak lintah. Hormatilah guru di sekolah. Orang tua jangan dibantah. Satu lagi. Kue lapis enak dimakan. Baru dibeli dari pasar. Masa kecil jangan disia-siakan. Pergunakan untuk giat belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dimakan oleh raksasa itu. Benar saja di antara ruangan timur ada satu yang paling besar dan berkilau seperti emas. Kemudian waktu dia mematikannya dan membelahnya dengan hati-hati, ternyata isinya seorang gadis cantik yang diberi nama Timun Emas. Pada tahun ke-6 sebelum raksasa datang menagih janji, waktu ini mendapat petunjuk melalui mimpinya. Supaya menemui seorang pertapa di gunung Gunung. Besoknya, waktu ditemui seorang pertapa, dirinya akan sebuah desa kecil. Seorang gadis tinggal bersama ibunya. Gadis itu sangat cantik. Gadis itu setiap hari merias wajahnya dan memakai pakaian terbaiknya. Gadis itu tidak suka membantu ibunya di ladang. Gadis itu sangat malas. Suatu hari sang ibu membujuknya untuk pergi ke pasar. Sebelum saya bercerita, saya ingin bertanya dulu nih. Ada yang tahu tanggal berapa hari batik nasional? Ada yang tahu tidak? Jika tidak ada, saya kasih tahu ya. Tanggal hari batik nasional jatuh pada 2 Oktober. Kenapa saya tanyakan tanggal berapa hari batik nasional? Itu karena saya akan menceritakan. Remember when Cowboy Junior said, "Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impi, hanya
untuk menjadi hebat. Raih kau impi seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut. Yakini bahwa kamu terhebat.